mengapa suatu pemikiran disebut negatif atau positif. Lalu pemikiran yang seperti apa yang bisa dikualifikasi sebagai negatif atau positif. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran kita dalam mengatasi pikiran? Bisakah kalian hadir seutuhnya tanpa terjebak dalam arus pikiran? Jawabannya, Sobat Bijak, sebelum kita membahas tentang cara agar pikiran kita selalu positif, atau lebih tepatnya selalu menghasilkan vibrasi energi yang positif, alangkah baiknya bila kita memahami dulu perkara positif dan negatif ini dari perspektif yang lebih luas. Karena sudut pandang yang sempit membatasi pemahaman kita, dan terbatasnya pemahaman membuat kita kesulitan dalam mengatasi persoalan. Untuk itu, kita akan perjelas dulu tentang mengapa suatu pemikiran disebut negatif atau positif. Lalu pemikiran yang seperti apa yang bisa dikualifikasi sebagai negatif atau positif. Sobat Bijak, pada umumnya suatu pemikiran disebut negatif atau positif itu karena dampaknya terhadap proses psikologis dan tindakan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kalau pikiran itu cenderung membentuk frekuensi energi yang lembut dan bervibrasi tinggi, itu akan mengarah pada aspek-aspek yang menenangkan, membangkitkan semangat, dan meningkatkan kualitas mental kita, sehingga menyebabkan kita berperilaku menguntungkan. Maka pikiran itulah yang disebut positif. Sedangkan pikiran yang cenderung membentuk frekuensi kasar dan bervibrasi rendah, itu akan menyebabkan kita mengalami ketidakstabilan dan kejatuhan mental, sehingga kita jadi berperilaku merugikan. Itulah yang disebut pikiran negatif. Tapi perlu dipahami bahwa suatu pikiran sebenarnya tidak bisa kita kualifikasi secara mutlak sebagai positif ataupun negatif. Dan bukan pula ini sekedar mengacu pada hal-hal yang dikonotasikan baik ataupun buruk. Karena sikap kita terhadap suatu hal ataupun pengalaman tidak selalu sama. Bahkan, suatu pemikiran yang sama bisa memiliki dampak psikologis berbeda terhadap orang yang berbeda. Sebagai contoh, ketika dua orang yang berbeda sama-sama berpikir mengenai kesulitan dan kemungkinan terburuk dalam suatu usaha, seseorang dengan tipikal mental yang lemah, yang selalu mengidamkan kemudahan dan kenyamanan, biasanya akan cenderung patah semangat dan jadi minder. Karena dia merasa tak punya kualitas ataupun keterampilan yang memadai untuk menghadapi kesulitan dan kemungkinan terburuk itu. Dan meskipun sebenarnya dia mampu, dia pun cenderung memilih untuk mengurungkan niatnya. Karena dia tidak mau bersusah payah dan merasakan ketidaknyamanan. Sementara orang yang tipikal mentalnya kuat dan menyukai tantangan, bukan saja dia tak menyerah, tapi malah semakin semangat. Karena baginya, menghadapi kesulitan dan kemungkinan terburuk itu adalah ajang untuk menempa kualitas diri dan mengasah keterampilan. Sehingga meskipun hasil yang dicapai terbilang tak sesuai ekspektasi, dia tetap mengalami kepuasan tersendiri. Lalu sebaliknya, katakanlah mereka berdua sama-sama membayangkan kemudahan dan kemungkinan akan hasil yang terbaik. Tipikal orang yang pertama akan cenderung terbuai dan terlena dalam angan-angannya, membuatnya tak fokus pada apa yang mestinya ia lakukan. Pikirannya terdistorsi dengan berbagai ekspektasi atau hasil yang ingin ia nikmati di kemudian hari, sehingga kinerjanya jadi buruk dan hasilnya pun tak sesuai harapan. Lalu ketika dia mendapati bahwa kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, dia pun jadi patah semangat dan putus asa. Berbeda dengan tipikal orang yang kedua, bayangan akan kemungkinan terburuk saja bisa dia jadikan sebagai penyemangat. Maka ketika dia membayangkan kemungkinan akan hasil terbaik, tentu semangatnya akan berlipat ganda. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa pemicu dampak positif dan negatifnya
itu bukan pada baik ataupun buruknya bentuk suatu pikiran, melainkan pada bagaimana kita menyikapi pikiran itu. Pemikiran akan suatu kemungkinan buruk, bila disikapi dengan bijaksana, tentu bisa berdampak menguntungkan. Tapi sebaliknya, meskipun pemikiran itu mengacu pada kemungkinan yang baik, belum tentu akan berujung pada situasi dan kondisi yang menguntungkan kalau cara menyikapinya tidak bijaksana. Oleh sebab itu, cara terbaik agar pikiran senantiasa positif adalah dengan menjadi positif. Tapi pahamilah, ini bukan tentang memaksakan pikiran baik atau menekan pikiran buruk. Ini adalah tentang bagaimana kita memiliki pengalaman internal yang lebih baik, tentang bagaimana kita menciptakan kondisi batin yang seimbang dan penuh kesadaran. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran kita dalam mengatasi pikiran? Maka pahamilah, pikiran hanyalah sekumpulan data dan informasi yang kita peroleh melalui berbagai pengalaman, yang secara sengaja ataupun tak sengaja terserap oleh panca indera, lalu tersaring oleh intelek, kemudian tersimpan ke dalam benak kita, yang sewaktu-waktu melalui suatu proses diskriminasi ataupun analisa. Pikiran itu pun terbentuk sebagai gagasan, opini, praduga, prasangka, dan sebagainya. Pikiran juga bisa berbentuk rekam jejak suatu pengalaman yang kita putar ulang dan kita sebut kenangan, termasuk gambaran psikologis kita terhadap suatu hasrat atau kecemasan akan hal-hal di masa mendatang. Bila kita sudah benar-benar memahami bahwa pikiran hanyalah sekumpulan residu dari kesan-kesan suatu pengalaman yang kita ciptakan sendiri di dalam benak, kita pun tak perlu terjebak dalam pola pikir negatif ataupun positif. Karena bila kita mengacu pada konteks peningkatan kesadaran, entah itu yang disebut negatif ataupun positif, pikiran tetaplah pikiran. Kalau diberi perhatian, yang ada hanyalah mendistorsi energi menyuplai kesadaran, menghalangi kesadaran mengalami kemurnian. Karena energi akan mengarah pada apa yang kita perhatikan. Dan kalau kita terlalu memberi perhatian pada bentuk-bentuk pikiran kita, pikiran itu pun bisa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku kita. Inilah yang dimaksud sebagai kompulsivitas, yang mana berarti meskipun kita melakukan suatu aksi dalam keadaan terjaga, bukan berarti aksi itu berdasarkan kesadaran diri yang sejati. Itu hanyalah aksi yang kita lakukan atas dorongan kondisi psikologis kita. Kalau seperti ini, kita tidak selalu bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Kalau kondisi psikologis kita sedang bagus, tentu tidak sulit menjaga performa kita agar tetap bagus juga. Tapi ketika kondisi psikologis itu tiba-tiba berubah menjadi buruk, kualitas kerja kita pun akan cenderung buruk. Disinilah salah satu pentingnya kesadaran, yang dalam hal ini berarti kita punya kendali atas diri dan pikiran kita. Kita bisa memilih bentuk pikiran yang seperti apa yang patut dibiarkan atau sebaiknya diabaikan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan performa terbaik. Maka bila kalian tidak ingin lagi berada di bawah kendali pikiran dan menjadi kompulsif, cara yang bisa dilakukan untuk melemahkan pengaruh pikiran itu adalah dengan mengabaikannya, dengan memusatkan perhatian pada apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Kalau kalian sedang bekerja, pusatkanlah perhatian pada pekerjaan itu saja. Abaikan kesan tentang hasilnya, tentang segala ekspektasi kalian terhadap pekerjaan itu, tentang bagaimana orang lain akan memuji atau mencela pekerjaanmu, tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan itu, dan segala kesan lainnya. Bila kesan-kesan itu kembali bermunculan, tarik lagi perhatian kalian pada apa yang sedang kalian kerjakan. Lakukan saja pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Inilah yang disebut sikap sati, yaitu terlibat secara utuh hanya pada aksi saat ini. Inilah juga yang disebut sebagai mindfulness,
Dan inilah juga dasar sikap yang dibutuhkan untuk mengalami meditatif. Kalau kalian senantiasa melatih diri dengan sikap semacam ini, sampai sikap ini menyatu dan membuat kalian mengalami transformasi, kalian pun tak perlu lagi mengisolasi diri di tempat sunyi seorang diri hanya untuk bermeditasi. Karena kalian bisa bermeditasi dalam setiap aksi. Dan inilah yang dimaksud beraksi dalam kesadaran murni. Sobat bijak, memahami pikiran bukanlah sekedar tentang membedakan mana yang positif atau negatif, tapi tentang bagaimana kita mengembangkan kesadaran agar tidak dikendalikan oleh pikiran itu. Saat kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah sekumpulan kesan yang datang dan pergi, kita pun bisa melangkah menuju kebebasan batin yang sejati. Tapi bisakah kalian hadir seutuhnya tanpa terjebak dalam arus pikiran? Jawabannya tergantung kemana arah perhatian kalian dan sejauh mana kebersediaan kalian melatih kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjalanan menuju kesadaran bukan hanya tentang memahami, tapi juga mengalami dan menjadi. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.